Selamat hari Minggu adik-adik. Masih bersemangat kan hari ini? Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan kembali belajar mengenai firman Tuhan dengan tema pemimpin rohani. Tadi kita sudah mendengarkan isi surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di kota Korintus. Paulus menulis surat ini untuk menceritakan pengalaman pelayanannya di wilayah lain seperti Makedonia dan Troas. Meskipun jauh, tapi Rasul Paulus selalu mengingat jemaat di kota Korintus. Itulah sebabnya ia menuliskan surat ini agar tetap memberi pengajaran sekalipun ia tidak bersama-sama dengan mereka. Nah, adik-adik, kira-kira ada yang tahu nggak pemimpin rohani itu apa? Jadi, pemimpin rohani itu adalah orang yang menuntun orang lain ke jalan yang benar sesuai dengan firman Tuhan, dan orang itu pun melakukannya. Paulus juga tulus dalam menyampaikan firman Tuhan ke jemaat yang berada di kota Korintus. Paulus menjadi pemimpin rohani karena Roh Tuhan memampukan Paulus. Semua itu Tuhan yang melakukan sehingga Paulus menjadi pemimpin rohani yang baik yang bisa diterima oleh masyarakat di kota Korintus. Perlu adik-adik ketahui juga bahwa pemimpin rohani adalah ia yang berani menyatakan kebenaran dan juga berada di jalan yang benar. Tidak seperti rasul-rasul palsu yang berada di kota Korintus, Rasul Paulus adalah rasul Tuhan yang diberikan anugerah oleh Tuhan untuk menyampaikan firman dan kebenaran tentang firman Tuhan. Rasul Paulus juga hendak mengingatkan bahwa tujuan dari pelayanan hanya semata-mata untuk memuliakan nama Tuhan. Adik-adik juga harus ingat bahwa setiap perbuatan yang terpuji adalah bentuk pelayanan kita yang paling sederhana. Kita berbagi roti dengan teman, kita membantu adik mengerjakan PR, atau kita membantu orang tua di rumah. Semua itu kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Di saat teman, adik kakak, atau orang tua melihat perbuatan baik yang kita lakukan, mereka pun akan turut memuliakan Tuhan. Adik-adik, lakukanlah kebaikan bukan untuk mendapat pujian dari orang banyak dan membuat kita bersikap sombong. Semua kebaikan yang kita lakukan dan prestasi yang kita capai semata-mata karena Tuhan yang menolong kita. Adik-adik adalah calon pemimpin di masa depan. Pemimpin yang baik perlu memiliki sikap kerendahan hati dan hindari sikap yang membanggakan diri sendiri. Oke adik-adik, tetaplah berdoa, minta Roh Kudus untuk menolong adik-adik agar adik-adik menjadi anak-anak yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.
mau mengajarkan kita untuk selalu ingat bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat untuk hidup kita. Mari kita bernyanyi dari Hidup Ceria nomor 234, Tuhan Juru Selamatku. Dilipat yang baik, ditaruh di tangan sebelah kanan, dan masing-masing kita berkata, apa yang ku bawa ini adalah persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Mari mendoakan persembahan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Tadi kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati persembahan kami, dan kiranya persembahan yang sudah kami berikan dapat berguna untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Doa kami ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari Minggu pelayanan anak pada pagi hari ini, marilah kita menjadi lilin
yang bercahaya bagi semua orang. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 268, Lilin Kecil Yang Kumiliki. Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman yang Tuhan boleh sampaikan melalui kakak layan kami. Kiranya firman ini Tuhan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan juga mau memberkati kami agar kami bisa menjadi pemimpin rohani sesuai dengan kehendak-Mu. Ajari kami juga Tuhan untuk selalu melakukan yang baik demi memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Tuhan Yesus yang kami peralaskan hanya dalam nama-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibadah hari Minggu pelayanan anak telah selesai. Tetap ingat bahwa Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat kita. Dan jangan lupa berbuat baik ya adik-adik. Terima kasih untuk adik-adik yang telah beribadah